Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Biarlah Engkau memelihara iman kami, kehidupan kami. Agar kami tetap berkenan kepadamu. Kami tetap ada di dalam kehendak-Mu. Dan biar kehidupan kami sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Saat kesempatan ini, kami mau siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi baik kami yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas kami. Kami siap belajar, kami siap mendengar firman Tuhan. Dan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Baik, pada hari ini kita langsung saja akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-8. 2 Korintus pasal ke-8. Kita akan mulai baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara nanti jemaat bisa membaca sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan memberikan tema buat kita agar kita mudah memahami dalam perikop atau konteks ayat firman Tuhan yang sedang kita pelajari bersama saat ini. Yaitu sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Jadi tema hari ini saya ulangi, sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks dari ayat-ayat yang kita baca berbicara mengenai pengumpulan dana yang dilakukan oleh Paulus
Dan dana ini akan disumbangkan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, pengumpulan dana yang dilakukan Paulus untuk membantu meringani beban atau pergumulan yang sedang dihadapi anak-anak Tuhan yang ada di dalam Yerusalem, di kota Yerusalem. Karena mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami aniaya karena iman mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami kehidupan yang begitu berat dan menjadi miskin. Paulus mendorong jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk segera merealisasikan kerinduan mereka. Oleh karena itu dia mengutus Titus untuk menggerakkan apa yang sudah dimulai, yaitu menggerakkan pelayanan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin. Secara materi mereka tidak memiliki banyak. Mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka dalam keadaan yang kekurangan. Tetapi yang luar biasa, sekalipun mereka memiliki atau sekalipun mereka mengalami kemiskinan secara materi, tetapi mereka memiliki kekayaan rohani, yaitu kemurahan hati. Sehingga sekalipun mereka sangat miskin, mereka dapat memberi. Nah, jemaat di Makedonia itu merujuk kepada jemaat yang berada di Filipi, Tesalonika, dan Berea. Nah, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 16 dan juga Kisah Para Rasul 17. Nah, Paulus memberikan tantangan kepada jemaat yang ada di Korintus, Bapak Ibu Saudara, agar iman mereka menjadi dewasa. Dan dewasa di dalam apa? Di dalam satu pelayanan kasih. Nah, apa saja tindakan yang diteladani oleh jemaat Makedonia yang diajarkan atau diingatkan kepada jemaat Korintus? Kita akan melihat beberapa hal yang menarik yang muncul dari ayat-ayat yang kita baca pada kesempatan atau kali ini. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tindakan yang diberikan contoh atau tindakan yang diungkapkan Paulus untuk mendorong jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang dilihat dari kehidupan jemaat di Makedonia, yaitu mereka meluap dengan sukacita, mereka penuh dengan sukacita. Nah, kata sukacita dan kemurahan yang kita baca di dalam ayat ini, itu lahir bukan dari satu kondisi yang baik, keadaan hidup yang baik, atau bahkan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan secara materi. Nah, jikalau demikian, kalau kita hidup dengan keadaan yang baik, materi yang serba cukup dan serba ada, mungkin buat kita atau setiap orang tidak mengalami kendala atau kesulitan di dalam memberi. Dan mereka juga tidak mengalami kesulitan ketika memberi. Mereka tidak akan merasakan beban karena mereka melakukan dengan kemampuan mereka. Mereka mampu melakukannya karena materi dan keadaan mereka memang mendukung untuk mereka lakukan. Sehingga mungkin mereka tetap tersenyum ketika mereka memberi. Karena tidak ada sesuatu yang hilang, tidak ada sesuatu yang mengancam atau mengurangi kehidupan atau keamanan mereka, kenyamanan mereka. Tetapi berbanding terbalik seperti apa yang tercatat, yang kita ungkapkan, bahwa sukacita mereka itu justru muncul dalam keadaan yang terbalik dari hal-hal yang kita ungkapkan.
Jemaat Makedonia justru meluap dalam sukacita ketika mereka sedang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Bahkan Paulus mengatakan mereka sangat miskin. Tetapi mereka mau mengambil bagian dan mereka tetap bersukacita ketika mereka mengambil bagian pelayanan kasih ini. Kata miskin digunakan Paulus ini menggambarkan seperti seorang pengemis yang benar-benar sulit. Atau bisa kita katakan benar-benar mengalami kesulitan yang ekstrim. Kesulitan yang begitu amat sangat. Sehingga kata yang ditulis di dalam ayat ini bicara miskin itu mengandung pengertian seperti seorang pengemis yang meminta-minta, mencari makanan, memungut makanan sisa karena mereka begitu sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh sangat sulit kita memahami untuk kehidupan sehari-hari mereka saja, mereka sangat kekurangan. Namun mereka tetap dapat memberi. Mereka memberi dari kemiskinan mereka. Bahkan Paulus terkejut karena mereka memberi melebihi dari apa yang diharapkan. Dengan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada jemaat di Makedonia, mereka mengambil bagian dalam pelayanan kasih sekalipun mereka sedang merasakan penderitaan. Tetapi mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka melakukannya dengan penuh gairah dan semangat. Sekalipun mereka miskin. Tetapi yang luar biasa, walaupun mereka miskin secara materi, tetapi mereka sangat kaya akan kemurahan. Mereka dapat membantu, memberi, bahkan mereka memberi dengan sukacita. Nah, apa yang membuat mereka dapat memberi dengan sukacita di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan mereka? Jemaat di Makedonia dapat memberi sekalipun dalam keadaan yang sangat miskin. Karena mereka memiliki kekayaan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, soal memberi, kemampuan memberi itu bukan tergantung dari apa yang engkau punya hari ini. Bukan karena engkau punya lebih, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau punya segalanya engkau bisa memberi. Karena kenyataannya ada banyak orang yang hidup berkelimpahan, tetapi mereka juga sulit untuk memberi. Tidak mudah buat mereka untuk memberi. Tetapi yang luar biasa, dari pengalaman yang kita baca, hal inilah yang dimunculkan Paulus untuk menjadi teladan dan dilakukan oleh jemaat Korintus, begitu juga kita hari ini. Jemaat-jemaat di Makedonia di dalam penderitaan yang sama karena imannya kepada Tuhan, mereka tetap memiliki sukacita. Mereka mampu melakukan, mereka dapat memberi bahkan melebihi dari apa yang diharapkan. Karena rahasianya mereka memiliki kekayaan rohani. Kekayaan rohanilah yang membuat orang mampu memberi sekalipun dalam keadaan kekurangan. Nah, Bapak Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, kita bisa memiliki kekayaan rohani ketika saudara memiliki Kristus. Ingat baik-baik, kita bisa memiliki kekayaan rohani ketika saudara memiliki Kristus. Kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya yang akan memampukan kita memberi sekalipun kita dalam kekurangan. Kemurahan hati jemaat di Makedonia merupakan hasil kecintaan mereka kepada Tuhan. Jemaat di Makedonia sadar bahwa mereka adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Mereka mentaati
sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah, berita keselamatan dalam Yesus Kristus tersebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam cara. Tetapi untuk membuat orang lain percaya dan menerima Yesus Kristus, diperlukan karya Roh Kudus. Salah satu karya Roh Kudus adalah kehidupan orang-orang yang percaya yang dipenuhi oleh kasih Allah. Yang memiliki kepedulian, perhatian, yang terpancar dari seluruh kehidupannya. Tinggal dalam kehidupan orang percaya yang kerinduannya mau menolong, membantu orang lain. Itu adalah salah satu karya Roh Kudus untuk keselamatan bagi manusia melalui kehidupan orang percaya. Karena di dalamnya ada kasih Kristus yang terpancar keluar. Sehingga kehidupannya tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kasih Allah yang memenuhi kehidupannya dalam kekurangan sekalipun, dia memiliki kerinduan untuk menolong, memperhatikan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa kekayaan rohanilah yang memampukan orang untuk memberi. Bukan karena sekedar berkelimpahan. Karena ingat baik-baik, ada banyak orang yang diberkati berkelimpahan tetapi sulit untuk memberi. Karena mereka hanya kaya secara materi tetapi miskin rohani. Tetapi sebaliknya orang yang miskin materi tetapi kaya rohani, sekalipun kekurangan dia mampu memberi. Inilah rahasia kebenaran firman Tuhan. Paulus mendorong semangat ini untuk segera jemaat-jemaat Korintus melakukan pelayanan kasih ini. Jadi bagaimana kita bisa membantu orang lain sekalipun kita sangat miskin? Saudara memerlukan Yesus Kristus dalam hidupmu. Saudara harus menerima Yesus Kristus, saudara harus percaya Yesus Kristus. Maka saudara akan mengenal Yesus Kristus. Dan akhirnya saudara akan hidup seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kasih. Kasih yang sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini bagaimana kita bisa membantu dan memberi sekalipun dalam kekurangan. Itu akan hanya bisa terjadi ketika engkau memiliki Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Kita perlu keberanian untuk menjadi miskin supaya orang menjadi kaya. Orang lain menjadi kaya. Kita harus berani berkorban. Ada yang harus kita lepaskan, kita keluarkan dari diri kita. Demi atau untuk menolong, membantu orang lain. Artinya ada pengorbanan, ada harga yang harus kita bayar. Agar orang lain tertolong. Agar orang lain merasakan kasih Allah di dalam Kristus. Baik berupa uang, waktu, tenaga, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya orang lain beroleh keselamatan dan kebaikan. Hal seperti ini dapat kita lakukan hanya di dalam Kristus. Oleh karena hiduplah sungguh-sungguh. Oleh karena itu hiduplah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Hiduplah bagi Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tentu Kristus Yesus Tuhan kita dari dahulu, dia adalah kaya. Tetapi dia mau tinggalkan itu semua. Dia mau tinggalkan itu semua, dia menjadi manusia.
menjadi manusia yang miskin, keluarga miskin. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Supaya apa? Saudara kaya. Kaya oleh apa? Keselamatan. Supaya saudara menerima pengampunan dosa, keselamatan. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia menjadi miskin supaya saudara kaya akan rohani saudara. Saudara diselamatkan, dibebaskan dari kuasa dosa. Upah dosa adalah maut. Dia menyelamatkan saudara, dia mati di kayu salib. Dia menjadi miskin, dia menjadi terhina di antara manusia di dunia ini. Supaya saudara memiliki keselamatan kehidupan kekal. Dan sukacita yang tidak akan pernah henti. Bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua tindakan yang kita lakukan tentu bukan dengan maksud yang lain. Selain meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi bumi ini. Bagi manusia. Dia mengorbankan segalanya. Bapak Ibu Saudara, mengorbankan segalanya. Demi menyelamatkan saudara dan saya. Agar terbebas dari belenggu dan kuasa dosa yang membinasakan kehidupan manusia. Kehidupan saudara dan saya. Bersyukur di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Ketika saatnya tugas kita selesai, maka kita akan kembali bersama-sama masuk di dalam perhentian yang luar biasa. Dan tidak ada lagi kebinasaan, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi tindakan kasih yang dilakukan jemaat Makedonia, dasarnya adalah kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang menggerakkan kita untuk terlibat, berperan, serta dalam pelayanan kasih. Dan melakukannya dengan penuh sukacita. Jadi bagaimana jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia bisa melakukan dengan sukacita memberi. Sekalipun mereka dalam keadaan yang sangat sulit, sangat miskin. Karena mereka kaya rohani. Mereka memiliki Kristus, kasih Kristus. Dan terpancar dalam kemurahan hati mereka. Jadi ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat seseorang bisa memberi sekalipun dalam kekurangan. Hanya oleh karena kasih Kristus. Hanya karena Kristuslah yang menggerakkan. Dan itulah yang menjadi dasar buat pelayanan kita. Bahwa kita melakukan segala sesuatu hanya karena Kristus. Untuk Kristus, bagi Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang harus kita belajar dari jemaat Makedonia adalah kerelaan. Ketika jemaat Makedonia mengetahui ada kebutuhan untuk menolong orang-orang kudus, orang-orang percaya di Yerusalem. Karena mereka sedang mengalami kemiskinan, penderitaan. Karena imannya mereka dianiaya, hidup mereka dibatasi. Mereka tidak bisa punya akses untuk membeli, menjual. Mereka begitu menderita, keselamatan mereka terancam. Sehingga mereka menjadi miskin. Mereka perlu topangan tangan saudara-saudara seiman. Dan ketika mereka mendengar ini dari Paulus dan para murid pada saat itu. Yang luar biasa. Mereka dengan kerelaan meminta dan mendesak kepada Paulus. Ingat, mereka meminta dan mendesak. Mereka tidak dipaksa. Tetapi ketika mereka mendengar dengan kerelaan, mereka bahkan mendesak. Meminta kepada Paulus. Untuk beroleh kasih karunia. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih ini. Dalam membantu orang lain bukan dinilai dari berapa besar dan tinggi harga pemberian kita. Tetapi dari berapa besar kerelaan saudara.
berapa besar kerelaan saudara untuk memberi. Bukan dari berapa besar dan berapa tinggi nilai pemberian kita. Tetapi dari berapa besar kerelaan hati saudara, kasih saudara untuk membantu dan menolong orang lain. Kondisi jemaat di Makedonia sedang mengalami tantangan hidup yang sangat berat karena iman mereka. Tantangan yang hampir sama dialami oleh setiap anak-anak Tuhan di berbagai daerah pada masa itu. Karena pemerintahan Romawi. Ada orang-orang yang tidak senang. Mereka percaya kepada Kristus. Sehingga mereka mengalami penderitaan yang begitu amat sangat. Bapak ibu saudara, ketika kita mendengar ada kesempatan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, saudara-saudara seiman atau siapapun. Ketika kita dalam kondisi berlebihan mungkin dengan mudah, bisa saja walaupun itu tidak menjadi jaminan. Karena terkadang dalam kelebihan kita sangat sulit untuk memberi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti yang dialami jemaat-jemaat di Makedonia, mereka banyak kesempatan untuk memberikan alasan menolak apa yang Paulus utarakan kepada mereka. Mereka bisa menolak dengan cepat. Bagaimana kami akan menolong mereka kalau kami juga sedang mengalami penderitaan? Tetapi sebaliknya, saudara-saudara kita, orang-orang lain bisa melihat kasih Kristus yang nampak, yang keluar dari kehidupan saudara. Dan di sanalah saudara mempergunakan, di sanalah Tuhan mempergunakan saudara dan saya untuk menjadi saksi, menceritakan keselamatan, mewartakan kasih Allah. Sehingga setiap orang lain boleh menerima anugerah keselamatan yang sama di dalam kehidupan mereka. Jadi pertumbuhan semua itu seharusnya membuat atau meningkatkan kapasitas kita di dalam memberi. Saya tidak tahu hal lain. Ketika saudara merasa bahwa saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara orang-orang yang setia kepada Tuhan, terlibat dalam berbagai macam pelayanan, pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi tidak meningkatkan kapasitas, tidak membuat engkau menjadi dewasa dalam memberi. Tidak tahu hal-hal apa yang terjadi, karena seharusnya semua itu akan mendorong saudara, meningkatkan kapasitas saudara, menjadikan saudara dewasa di dalam memberi. Karena di sanalah orang bisa melihat bukti kasih Kristus. Baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi saksi? Untuk menceritakan, mewartakan kasih, keselamatan. Dan itu harus menjadi gambaran kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Inilah hal-hal yang mendorong Paulus untuk segera menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus. Untuk segera merealisasikan visi, misi, rencana yang mereka sudah rencanakan jauh-jauh hari. Untuk melakukan, segera mengerjakan pelayanan kasih. Inilah saat-saat yang tepat untuk menyatakan kasih Kristus. Agar orang lain menerima, merasakan kasih Kristus. Dan banyak orang lain diselamatkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong saudara dan saya. Memampukan saudara dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Menjadi saksi bagi Kristus. Menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus
memberkati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Ini adalah anugerah. Ini adalah waktu yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah kiranya kami boleh mengisi waktu-waktu ini dengan bijaksana. Dan hari ini kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah kami, pergunakanlah kehidupan kami untuk memancarkan kasih Kristus sehingga melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan. Mereka bisa merasakan kasih yang sejati. Tuhan, lengkapilah kami. Tuhan, pakailah kami, pergunakanlah hidup kami untuk menjadi saluran kasih Kristus bagi setiap orang-orang yang ada. Baik saudara-saudara seiman maupun orang-orang lain. Biarlah penyertaan kuasa Roh Kudus memampukan kami hari-hari ini mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Sekalipun hari-hari ini kami mengalami kesulitan, tetapi dengan kasih-Mu yang ada, tidak menghalangi kami untuk membantu, memberi dan menolong orang lain. Kami melakukan bukan untuk nama kami. Kami melakukan bukan untuk kepentingan, tapi karena ketaatan kami kepada Engkau. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Kami mau mengerjakan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Apa yang kami lakukan karena berdasarkan ketaatan, ketundukan dan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu kehidupan kami dipakai untuk memancarkan kasih Kristus. Karena di dunia inilah kesempatan kami. Inilah waktunya buat kami. Kalau Tuhan sudah panggil kami dan meninggalkan dunia ini, maka kami akan ada di surga memuji memuliakan nama-Mu. Tetapi disinilah kesempatan untuk kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan menggerakkan dan melengkapi seluruh umat-Mu untuk mengambil tindakan-tindakan. Menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Agar orang lain menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Dan salah satu bentuk pelayanan kasih Kristus yaitu memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus, kiranya Tuhan memampukan kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, untuk menjadi jemaat-jemaat yang melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.